وصلوا بالهدى ودين الحق بإذن الله يقول وقال بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى agama kita adalah agama yang sudah sempurna, disempurnakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah. Ketika di Wada Rasulullah mendapatkan perintah terakhir, sudah waktu dan sudah pulih Islam dan menjadi tuntunan bagi umat akhir zaman sampai akhir zaman, dari zaman Rasul sampai akhir zaman. Kalau kita lihat risalah kenabian dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, kitab-kitab yang diturunkan dari kitab Samawi, kitab itu kitab langit yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disalahkan oleh Rasul-Rasulnya, mulai dari Zabur, Taurat, Injil, terakhir adalah Al-Quran. Ini semua perintah Allah, ya, dari zaman Nabi Daud disalahkan Rasul disalahkan lagi zaman Nabi Musa, disalahkan lagi zaman Nabi Isa, dan disalahkan lagi oleh Rasulullah SAW. Ini satu kesatuan yang tidak terputus. Artinya bahwa dari zaman dulu itu namanya Islam. Dari zaman diturunkan awal itu namanya Islam, keselamatan. Cuma beda-beda. Kenapa beda-beda? Bahasa yang diturunkan, kebanyakan bahasa Ibrani. Salom itu selamat Islam. Datang ke Arab, contohnya terakhir Islam, salam, ya kan? Agama keselamatan. Jadi harusnya agama-agama yang lain itu sudah menjadi satu pada agama kita, pada agama Islam dijadikan satu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirisalakan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau misalnya ada yang bilang semua agama sama, iya, ta'ala, tidak diubah-ubah oleh para petinggi-petinggi agamanya. Oleh karena itu Al-Quran itu mutawatir, ya kan, langsung diriwayatkan, ya, dan itu ditulis oleh para sahabat Rasulullah SAW. Awal-awal dari Al-Quran turun itu Rasulullah tidak bisa baca, bisa tulis. Rasulullah tidak bisa baca, tidak bisa tulis, ya, tapi ini diriwayatkan langsung oleh Jibril alaihissalam kepada Rasulullah, dan sahabat yang mendengarkan mencatat di pelepah kurma, di kulit-kulit binatang, di tempat-tempat batu-batu yang bisa ditulis. Maka itu dikumpulkan. Nah, dikumpulkan yang Quran ini pada zaman Abu Bakar, zaman Umar bin Khattab, ya, dikumpulkan, dijadikan buku di zaman Utsman bin Affan, dijadikan mushaf, maksudnya buku mushaf, ya, mushaf itu di zaman Utsman bin Affan. Ini adalah hikmah karena orang-orang dulu itu penghafalnya total, semua para sahabat Rasulullah SAW, para tabi'in itu penghafal Quran dari juz pertama sampai dengan juz 30. Hikmah daripada ditulisnya Al-Quran itu adalah karena kita yang harus menghafal. Harusnya Al-Quran itu ada di dalam pikiran dan dada kita, sebagaimana diriwayatkan turunnya itu kepada Rasulullah ada di dalam dada dan pikiran Rasulullah SAW. Makanya ada yang nggak bisa baca Quran, tapi kok bisa hafal. Ini sudah sifat. Coba kita dengerin apa sebenarnya MP3 atau murotal di YouTube gitu kan, yang diulang-ulang terus, kita akan hafal, gitu kan? Apa mungkin Anda biasa di sini anak pasti nih ada beberapa yang hafal tentang agama.
padahal cuma mendengar bukan membaca. Nah ini hikmah Quran. Jadi kita jangan malu-malu, jangan ragu-ragu, walaupun kita nggak bisa baca Quran, dengerin. Insya Allah, kalau Allah kasih rezeki kita mengumatkan di hadapan kita Al-Quran itu pasti akan melekat dalam pikiran kita, melekat dalam hati kita. Karena memang ini rezeki. Kalau misalnya menghafal itu rezeki, gitu. Rezeki yang Allah kasih, nggak semua orang bisa seperti itu. Tapi semua orang bisa mendapatkan itu. Maksudnya, kenapa sih para sahabat dulu tidak bisa hafal Quran? Karena dia paham. Dia mengerti bahwa Al-Quran ini bukan sekedar tulisan, bukan sekedar bacaan, tapi ini adalah manhaj hidup. Kalau sebutnya minhajul muslim atau jalannya orang-orang muslim. Gitu. Peraturan-peraturan orang-orang muslim. Kita siapa? Kita muslim. Berarti kita punya kewajiban kalau mau belajar tentang kehidupan atau mengarahkan kehidupan kita kepada tujuan yang sesungguhnya kepada dari Allah, Quran. Itu harus terangkan seperti itu, baru kita akan menghafal dan dengan mudah, insya Allah. Jadi kita harus tahu dulu tujuan kita, ya kan? Ayat-ayat yang turun di muka itu ayat-ayat tauhid. Wah, itu ngeri juga kan? Kalau ada wak-wak ini, lagi ada petasan terus. Wah. Kode. Selamat jalan Pak, terima kasih. Nah, jangan di muka itu turunnya ayat Al-Quran adalah ayat tauhid, ayat mengenai Allah, ya kan, kebesaran Allah, terus lagi kemahaesaan Allah, untuk mengajarkan yang awal kita pelajari dalam agama ini adalah tauhid kita. Betulin dulu, lurusin dulu tauhid kita, gitu. Setelah tauhid kita lurus, kita udah hafal Allah, udah paham Allah siapa, Allah itu bagaimana, kekuasaannya seperti apa, dan untuk apa Allah menciptakan kita, itu semua sudah kita pahami, ya kita baru isi dengan perihal yang lain. Jadi kita mantap gitu, mantap, karena memang ajaran Quran itu, ajaran Allah itu pertama adalah ingin memperkenalkan eksistensi Allah kepada semua umat manusia. Ini aku, ya, Rabbukumul A'la. Mestinya kayak gitu tuh bukan Allah, mestinya Allah yang mengucapkan seperti itu. Aku adalah Tuhan semesta alam yang mempunyai kekuasaan terhadap hubung kita. Kapan kita berucap sama Allah, terserah Allah. Kapan kita mau disejahterakan sama Allah, terserah Allah. Kalau sudah sampai seperti itu, bahwa kita paham, percaya bahwa Allah itu ada, Allah itu patut kita sembah dan sebagainya, insya Allah kita butuh tuntunannya. Apa itu Quran? Nah itu. Jadi lurusin dulu, kita butuh, kita baca, kita hafal. Insya Allah mereka dalam dada dan pikiran kita. Karena itu adalah tuntunan, itu adalah seperti apa ya? Buku petunjuk gitu. Kalau misalnya kita buka apa namanya, kita punya apa namanya iPhone 15, bagaimana pengoperasiannya, atau komputer terbaru ya kan yang bagus bagaimana pengoperasiannya, kita akan lihat buku petunjuknya supaya kita nggak salah nyalahinnya, nggak salah mengoperasionalkannya. Kenapa? Karena ada buku petunjuknya. Nah kita juga sebenarnya bukan petunjuknya dalam kehidupan ini, untuk benar-benar kita jalan operasionalnya benar sesuai dengan aturan yang Allah mau. Nah itulah adalah Quran. Jadi di situ, ya. Cuma memang kita akan selalu bergelut dengan selain kebenaran kita akan bergelut dengan keburukan. Ini sempurnanya kita. Kok Allah masih gitu ya? Kita mendingan kalau mau kita lain ditunjukin sama Allah, gitu kan? Ini semua manusia tunduklah, pasti Allah sanggup seperti itu, tapi Allah nggak mau, karena tujuannya nggak seperti itu, gitu kan? Karena kita juga seperti itu, ya kan? Allah tunjukkan bagaimana kita bisa ke kanan, bisa ke kiri, ya bisa ke tengah, bisa ke depan, ke belakang segala macam, ada di Quran, ya kan? Kalau mau didalam fitrah, semua makhluk bayi yang baru lahir itu adalah fitrah, bersih, suci. Cuma kata Allah,
bagaimana orang tuanya mengisinya. Bisa dia jadi Majusi, bisa dia jadi Nasrani, bisa dia Yahudi. Gitu. Nggak disebut Islamnya, karena sesungguhnya yang dibawa Islam. Gitu. Ya. Nah, kalau misalnya ini sudah jadi bentuk kita, pantas kalau kita ada orang yang lurus jalannya, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, dan sebagainya. Karena sebenarnya informasi yang didengar dia dari orang tuanya, dari tetangga, dari lingkungan lah yang membentuk karakternya seperti itu. Itu sempurnanya manusia. Kalau makhluk enggak sempurna. Kalau selain manusia kurang sempurna. Ya, mau apa? Mau banteng yang gede-gedenya. Kalau kita tahu cara penanganannya gampang, dia bisa berurut tadi. Apalagi kalau kita tusuk hidungnya, kita tarik dia kemana, ya kan? Atau segala kesinga masih bisa ditunjukin sama manusia, ya kan? Masih bisa nurut sama manusia. Terus itu. Nah kalau manusia, rambut-rambutnya manusia masih membangkang sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sempurna manusia. Kok seperti itu? Karena ini derajatnya tidak beda. Kalau kita, kata Imam Ibnu Qayyim, kalau kita ketika kita menjaga iman kita, menjaga kelakuan kita, ya, menjaga akhlak-akhlak kita menjadi akhlak yang Islami, iman kita menjadi Allah benar-benar terjaga, itu imannya atau kondisi orang itu saat itu dia melebihi malaikat, kata Ibnu Qayyim. Malaikat mirip dengan kita. Kenapa? Karena kita ini bisa mengalahkan yang namanya disebut sifat-sifat lawan kita, sifat-sifat antara mereka kita. Kita kan dikasih sifat-sifat seperti itu akan kalah. Kalau itu kalah, sifat itu kalah, kita akan menjadi sifat yang menjadi sifat-sifat yang malaikat, bahkan lebih. Makanya malaikat diri kalau kita lagi lurus, ya lagi lurus, yang bagus, ibadahnya bagus, sholatnya juga dijaga, Qurannya dibaca, lurus gitu kan, semua pria-pria pelakon-pelakon yang nggak pernah ditinggalin, itu malaikat, kita derajat kita di atas malaikat. Itu manusia, derajat kita bisa di atas malaikat. Asal kayak gitu, kata itu kayu azali. Tapi kalau kita mengedepankan akhlak kemurkaan kita, kejelekan kita, kata Quran, kita nggak lebih rendah daripada binatang. Ini kesempurnaan manusia itu di situ, bisa mencapai derajat apapun. Bukan Rasulullah SAW, ya saking sempurna beliau sebagai manusia, beliau bisa bertemu dengan Allah langsung, ya di Sidratul Muntaha, ya kan, dia akan bertemu dengan Allah menerima wahyu tentang sholat. Sedangkan Jibril ketika diajak oleh Rasulullah menghadap Allah bersama-sama, ayo Jibril bareng, oh nggak bisa, ya Rasul, ya Muhammad, saya cuma sampai sini. Kalau saya melewati tirai-tirai itu, saya akan hancur. Malaikat Jibril, penghulu itu malaikat, ya, malaikat yang benar-benar dekat dengan Rasul, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap Rasul yang diperintahkan mendapatkan wahyu Allah itu yang menurunin Jibril semenjak zaman Nabi Daud. Tapi ketika bertemu dengan Allah, nggak ada kemampuan, Allah nggak kasih kemampuan, Allah nggak kasih izin. Yang dikasih izin, dikasih kemampuan yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Siapa beliau? Rasul kita. Siapa dia? Manusia, tapi yang terbaik. Berarti artinya bahwa itu kesempurnaan manusia yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan? Ketika Adam dibuat, apa kata Jibril? Ya Allah, kenapa makhluk yang seperti ini yang diciptain lagi, yang pasti bikin kerusakan di atas muka bumi? Kata Allah, kalau kata bahasa preman, lo tuh Jibril, ini urusan gua terjadi tadi ada. Ya, nah setelah itu ini kesempurnaan kita. Oleh karena itu kita harus pahami bahwa salah yang dari dulu itu adalah kesalahan Islam sampai sekarang. Kalau ada yang mengaku, ya itu silakan saja. Ada banyak kita dengar di YouTube olah-olahan pendeta, olah-olahan rahim-rahimnya menjadikan dia itu berbeda. Gitu. Kalau nggak percaya, kalau kurang yakin, lihat YouTube-nya ilmu alam center, sudah bintang, kayak nama. Dia mengatakan bahwa kitabnya atau kitab Injil itu kan sudah ada campur tangan dari para peneliti agama.
Jadi banyak kesalahan dan dia sendiri membahas kesalahan-kesalahan dengan kitab sendiri. Artinya memang nggak boleh lagi kitab Injil itu sebagai kitab samawi. Kalau itu Injil itu akan berpindah ya, orang-orang itu akan berpindah kepada agama Quran, agama Allah yang diteruskan dengan Al-Quran gitu. Makanya orang-orang mualaf itu ketika dia belajar tentang agamanya dengan kesalahan-kesalahan ini, dia bilang, saya bukan beda agama, saya menjalankan perintah bisa al-resi gitu. Saya nggak beda agama, karena ada sebagian yang tertulis di Al-Quran itu ada di Injil yang asli gitu, yang sebagian sudah diatur menjadi kepentingan pribadi para petinggi agama mereka. Jadi kita harus percaya dengan ini bahwa semua hal ini adalah ciptaan Allah dan semuanya adalah unsur dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sebagai manusia menjadi manusia yang keluar menjadi manusia yang kalau kita pelajari dengan baik kita akan keluar menjadi manusia unggul, manusia yang memang sejatinya seperti itu. Gitu. Makanya disebut menjadi rahmat lil alamin. Kalau kita menjalani itu akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Cuman kita akui bahwa kita baru sedikit saja menjalani. Kita hanya sekedar meritualkan saja karena mungkin takut ancaman Allah. Tapi dicoba, diusahakan untuk kita mencintai ajaran ini hingga kita merasa bahwa ini yang keperluan kita dan kita akan menjalankan ini kebaikan ini sampai akhir hayat kita. Insya Allah kita akan menjadi rahmat. Ya kan? Kita akan bisa belajar bagaimana kita bisa menenangkan pikiran kita sehingga kita lama-lama rasa orang. Kita bisa menata ekonomi kita sehingga kita bisa berbagi sama orang. Itu kan rahmat yang diajarkan dalam Al-Quran. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada hikmah untuk kita semua, khususnya dalam satu pribadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.